Kita ke informasi dari Jakarta, pemirsa. Kawasan Monumen Nasional atau Monas masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jakarta maupun luar Jakarta untuk menghabiskan masa libur Lebaran tahun 2025. Ya, sebagian warga Jakarta dan sekitarnya ini bahkan rela untuk antri masuk kawasan Monas melalui parkir Monas Gambir, Jakarta Pusat. Biasanya kalau ke sana ini kuliner favoritnya kerak telur. Kerak telur, yes. Sambil naik andong. Tuh, naik andong. Delman, biasanya juga banyak delman di sana ya. Sebelum kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Monas, kemudian beberapa tempat liburan, kita juga akan ajak Anda untuk menuju ke Dieng. Sudah ada rekan kami Ronaldo Bramantio. Kita akan tanyakan bagaimana pohon tumbang di sana, apakah juga sudah dibersihkan sehingga para wisatawan sudah bisa melalui jalan menuju tempat wisata lebih lancar. Gitu ya. Selamat pagi Ronaldo Bramantio. Bagaimana kemudian pohon tumbang di sana, apakah sudah dibersihkan begitu? Ya, selamat pagi Andi Kumala dan Filipus. Ya, saat ini saya sedang berada di kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Gardu Pandang Desa Dieng, Kecamatan Jejar, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, pasca kejadian pohon tumbang yang sempat menutup jalur utama menuju kawasan dataran tinggi Dieng, tepatnya di Desa Senjang Sari, Kecamatan Garum, Wonosobo, kini arus lalu lintas pun sudah kembali normal. Sebelumnya pada Kamis petang hingga Jumat siang kemarin memang sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang akibat batang pohon tersebut melintang di tengah jalan. Hingga para pengendara pun terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif di pemukiman di perkampungan warga. Nah, setelah proses evakuasi berjalan cukup lama, sekitar 12 jam oleh petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri, akhirnya kini pun arus lalu lintas sudah kembali normal. Dan seperti yang terlihat di belakang saya, kendaraan para wisatawan pun sudah terus berdatangan ke kawasan ini. Dan beberapa titik mulai terlihat padat, terutama di titik menuju kawasan objek wisata unggulan di Dieng, seperti di titik Telaga Warna, Kawah Sikidang, Jalur Sikunir, dan Kompleks Candi Arjuna. Dan sementara itu untuk mengurai kemacetan tersebut, pihak Satlantas Polres Wonosobo pun telah menempatkan anggota-anggotanya serta menerapkan sistem satu arah atau one way di lokasi tersebut. Dari data yang kami peroleh saat ini, sejak hari H Lebaran hingga hari ini sudah tercatat kurang lebih 50.000 pengunjung dari berbagai kota di Indonesia. Demikian Filipus dan Andi Kumala. Pohon tumbang di waktu yang sangat tidak tepat ya, padahal banyak pemudik yang ingin menikmati wisata di sana. Di Dieng. Baik, terima kasih Ronaldo. Tadi saya tunggu-tunggu, dia habis selesai live report, gitu ya mestinya ya. emangnya pemain bola. Ya, dari Dieng kita ke Monas, Jakarta sudah ada rekan kami. Temanya sepak bola juga. Zinedine, bukan Zidane. Zinedine Duhan di sana. Silakan Duhan, bagaimana keramaian di Monas pada pagi hari ini? Ya, Philip dan juga pemirsa, masih dalam suasana libur Lebaran yang mana baru hari Senin nanti rata-rata yang kerja masuk dan juga yang sekolah masuk. Nah, di sisa 2 hari ini kebanyakan ini masyarakat Jakarta maupun yang di sekitar Jakarta, Jabodetabek ini masih memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke beberapa titik tempat lokasi yang berada di Jakarta, dan hingga saat ini memang terpantau masih terus dipadati oleh para wisatawan. Salah satunya memang yang berada di belakang saya ini masyarakat yang sempat berolahraga di pagi hari lalu memilih untuk berhenti di kawasan Monas untuk sekalian berfoto bersama sepedanya menghadap dengan background Monas di pagi hari, dan juga di Jakarta yang sedang sepi dalam beberapa hari terakhir, sehingga cuaca cukup bagus, tidak terlalu banyak, sehingga Monas dari titik kejauhan pun masih terlihat cukup jelas. Nah, di sini saya sepertinya ingin mengajak Anda untuk berbincang bersama keluarga yang berlibur di Monas. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Irwan. Pak Irwan, kalau boleh tahu Pak Irwan dari Jakarta atau dari luar kota nih? Dari Bogor saya. Dari Bogor. Ya. Dari Bogor. Pak, kenapa sih memilih untuk
liburan ke Monas, Pak? Karena ke Monas itu nggak macet, terus di sini banyak tempat bersejarah gitu. Tempat bersejarah. Iya. Rencananya mau lihat-lihat apa aja Pak di sini, Pak? Kita lihat-lihat tempat bersejarah aja. Iya. Oke. Kalau dari segi harga sendiri, Monas ini terjangkau nggak sih Pak sebetulnya, Pak? Dari segi harga ya terjangkau, Pak, sangat terjangkau. Terjangkau. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini dalam beberapa hari gitu Pak, ini lalu lintas menuju ke Jakarta ini macet nggak Pak dari Bogor? Dari Bogor, alhamdulillah lancar, Pak. Alhamdulillah lancar ya. Gitu. Iya. Oke, baik, siap. Terima kasih Ya, Pak Irwan informasinya. Ya, Philip Mala dan juga pemirsa, itu dia memang alasan dari para wisatawan yang hadir ke Monas sebetulnya untuk melihat beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sini. Selain dari Monas juga memang lokasinya berdekatan juga dengan adanya Museum Nasional dan beberapa titik lainnya yang bisa dibilang ini sebagai one stop holiday gitu di sini. Jadi karena bisa parkir di sekitaran Monas lalu juga berjalan ke beberapa titik lainnya. Nah, di dalam juga sebetulnya meskipun kita berada di bagian luar yang cukup jauh dari titik Monas, namun dari sini juga sudah terlihat bagaimana antrian yang berada di dalam, apalagi untuk Anda yang ingin naik ke puncak Monas menggunakan lift. Nah, sebetulnya untuk dari segi harga ini masih terjangkau saja, masih berada di harga di bawah 50.000 atau bahkan di bawah 20.000 untuk kita bisa mencapai ke atas. Namun, Anda harus sabar dan datang lebih pagi dikarenakan juga untuk naik ke atas menggunakan lift ini tentunya antriannya cukup panjang dibandingkan sebelumnya. Namun jika Anda hanya ingin datang ke Monas dan juga hanya sekedar berfoto atau berjalan bahkan olahraga pagi di pelataran, ini tidak memerlukan biaya alias gratis sehingga bisa kapanpun datang. Namun ini hanya operasional pada hari Selasa hingga Jumat dan akan tutup di hari Senin untuk perawatan atau maintenance. Untuk sementara itu Philip Mala. Ya Duhan, sedikit saja, selain berolahraga dan juga berjalan kaki di sekitar Monas, aktivitas apa nih yang bisa dilakukan oleh pengunjung juga di Monas? Adakah event-event yang bisa dikunjungi di Monas begitu? Ya, Mala dan juga pemirsa, hingga sejauh ini memang kami masih belum memantau adanya event-event yang akan diselenggarakan di dalam. Seperti itu jika biasanya di dalam jika ada event ini sudah dibangun sebuah panggung atau beberapa dan lainnya, namun berbeda juga dengan di malam hari tentunya. Nah, jika di pagi hari ini memang tidak terlihat ada apapun, namun di malam hari ini seperti biasa Monas menyajikan video mapping dengan cahaya-cahaya yang juga memanjakan mata seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi opsi bagi Anda yang kesulitan untuk bangun pagi dan ingin menikmati Monas di malam hari untuk melihat video mapping yang tentunya pasti keren dan juga memanjakan mata Anda. Itu Malah. Baik, terima kasih Sini Dinduhan. Nah itu tadi video mapping di malam hari ya kalau mau kayaknya berkunjung ke Monas. Itu menarik. Duhan juga